Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2714 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat 18. Di bawah perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau memberikan kepastian kita semua, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat, sudah lahir baru. Kita semua sudah mendapatkan kepastian keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa pesan Rasul Paulus kepada kita semua, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di akhir zaman ini, yang telah mendapat keselamatan? Pesan Rasul Paulus yang pertama, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Dengan taat. Amin. Saudara yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kerjakan itu dengan taat. Amin. Ketaatan kita, selain ketaatan kepada Tuhan, ketaatan pada firman, kita juga harus taat pada otoritas. Amin. Siapa pemimpin yang di atas kita, kita juga harus tunduk. Amin. Sebagai bentuk ketaatan kita. Kalau kita tidak tunduk pada otoritas, kita akan menjadi liar. Kita akan menjadi keras kepala, susah diatur. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau memberikan pemahaman kepada jemaat bahwa mereka harus taat bukan hanya saja di saat dia ada, tapi di saat dia tidak ada, mereka harus kerjakan itu dengan taat. Saudara, ada berapa banyak orang yang bekerja cari muka. Nanti ada bos, nanti ada pemimpinnya, nanti ada gembala. Wah, baru terlihat dia rajin. Tapi ketika bos, atasan, gembala nggak ada, malas-malasan, tidur-tiduran dia. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus mau menyatakan
kepada jemaat, kepada kita semua gereja Tuhan, bahwa kita harus taat di saat terlihat maupun tidak dilihat. Kita harus taat mengerjakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan totalitas. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan, kerjakan itu dengan taat. Amin. Kerjakan tugas pelayanan saudara dengan totalitas. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saudara yang terpanggil untuk menjadi penginjil, menjadi gembala, menjadi majelis, menjadi guru sekolah minggu, menjadi gembala komsel, menjadi pelayan altar, multimedia, dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Kerjakan itu dengan taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang ketaatan, bicara tentang kesetiaan, loyalitas. Amin. Ketaatan juga bicara tentang konsistensi. Saudara konsisten nggak di dalam panggilan saudara? Dalam mengerjakan segala sesuatu. Konsisten apa enggak? Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang taat, dia akan konsisten. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kerjakan keselamatanmu dengan taat. Yang kedua saudara, kerjakan keselamatanmu, ayat 13 perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mau bicara kepada kita sebagaimana Allah melakukan segala sesuatu dengan kerelaan hatinya. Demikian juga kita anak-anaknya. Amin. Kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan kerelaan hati. Amin. Artinya harus tulus. Kita kerjakan dengan ketulusan hati. Tanpa ada motif dan modus lain. Selain untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Itu yang harus kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang melayani terpaksa, saudara. Mungkin pelayanan itu berjalan. Sepertinya tidak ada apa-apa. Berjalan sampai selesai dalam tanda kutip sukses. Tapi kalau saudara mengerjakan itu tidak dengan kerelaan hati, Tuhan tidak akan menerima pelayanan saudara, persembahan saudara. Tuhan pasti akan tolak. Karena apa saudara? Karena saudara terpaksa. Tuhan mau kita mengerjakan segala sesuatu. Dengan apa? Kerelaan hati kita. Dengan ketulusan hati. Dengan segenap hati. Makanya di saat kita terpanggil untuk melayani Tuhan, kita harus memberi hati kita untuk Tuhan. Amin. Makanya saudara di saat pelayanan yang diganggu oleh iblis apa? Suasana hati kita. Saudara, kalau kita nggak kuat menjaga hati kita, maka pelayanan kita akan hancur berkeping-keping. Tidak ada artinya pelayanan kita yang hebat itu bagi sudut pandang manusia. Tidak akan ada artinya kalau semua itu tidak dengan rela hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang kerelaan hati itu, wow. Kita dapat melihat Bapa merelakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Saudara lihat, Allah Bapa merelakan anak satu-satunya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Bapak Ibu Saudara, di sana kita belajar tentang kerelaan hati. Amin. Sebagaimana Bapa rela hati, demikian juga dengan kita. Kalau bicara tentang kerelaan, di sana ada pengorbanan. Amin. Saudara yang mengaku cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, ya saudara harus menunjukkan
kerelaan hati saudara dengan berkorban. Itulah persembahan kita. Bicara tentang korban, ya dia harus disembelih. Harus ada darah yang tertumpah. Baru disebut korban. Saudara, kalau kita dalam hal pelayanan, dalam hal memberi, belum ada darah keluar, dalam arti belum ada pengorbanan, persembahan kita belum sah di mata Tuhan. Saudara, kalau kita memberikan persembahan, kalau hanya sekedar saudara, itu bukan korban. Korban itu memang kita butuh, tetapi Roh Kudus mengarahkan kita untuk menjadi jawaban, untuk memberi berkat. Sementara saudara butuh. Sepertinya saudara ada di jalan yang buntu pada saat itu. Saudara bingung mau pilih yang mana. Mau taat pada suara Tuhan atau pada hati nurani. Saudara, di saat saudara memberikan dengan penuh pengorbanan, persembahan saudara Tuhan terima. Karena apa? Karena saudara memberi dengan kerelaan hati. Padahal saudara butuh, tapi saudara berikan itu untuk pekerjaan Tuhan. Itu baru pengorbanan. Amin. Haleluya. Banyak sekarang orang gak mau berkorban. Mereka mau diangkat menjadi pelayan Tuhan, tapi di saat waktu-waktu tertentu mereka tidak memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ketika mulai gerimis, aduh, hujan ini kayaknya nanti. Ya, Pak Pendeta maaf saya nggak bisa pelayanan, ada halangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang punya banyak alasan untuk tidak mengambil bagian dalam pelayanan, dalam situasi kondisi tertentu. Tapi saya mau bilang saudara, kita ketika dipanggil untuk melayani Tuhan, untuk ikut Tuhan, kita harus memberikan diri kita. Kita harus mempersembahkan hidup kita dengan rela hati, dengan ketulusan, tidak hitung-hitungan, tidak mut-mutan. Saudara, ada orang mut-mutan, saudara, pelayanan. Wah, kalau dalam kondisi yang senang baru. Kalau dalam pergumulan, aduh. Saudara, coba kalau itu dikerjakan hamba Tuhan mut-mutan, saudara, bubar pelayanan. Betul? Bapak Ibu Saudara, kita yang sudah diselamatkan, kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Dengan kerelaan hati, dengan ketulusan, dengan kemurnian. Kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita lakukan dengan apa? Sukacita. Ayat 14 dan ayat seterusnya, saudara, kalau baca itu bicara tentang sukacita. Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kerjakan keselamatanmu dengan apa? Melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Amin. Saudara jangan bersungut-sungut. Saudara kerjakan itu dengan sukacita. Itu yang Tuhan mau lihat di antara kita anak-anak Tuhan. Ada orang mengerjakan pelayanan dengan sungut-sungut. Saudara tahu dari mana? Saudara tahu dari wajah orang itu akan mempengaruhi semua. Saudara juga akan dapat merasakan atmosfer dalam pelayanan itu. Saudara akan rasakan, wah ini ada yang kurang. Nggak ada sukacita ini. Saudara akan rasakan. Saudara, kalau kita melayani,
Jangan terpaksa. Lakukan itu dengan sukacita. Saudara, saya nggak pernah menolak ada yang minta pelayanan ini dan itu, saya kerjakan. Saya melakukan itu untuk Tuhan, bukan terpaksa. Bukan orang-orang yang nanti disuruh baru bekerja. Padahal pekerjaan itu ya sudah setiap hari, setiap minggu kita kerjakan, lakukan. Tapi masih terus diingatkan, diajar terus. Saudara, kapan dewasanya? Orang kalau sudah dewasa rohani, dewasa iman, dia nggak perlu lagi saudara dikasih tahu 2-3 kali. Dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Amin. Itu orang yang mengerjakannya dengan sukacita. Tapi kalau dengan terpaksa, saudara, hal yang kalau sudah bilang dipaksa, hal yang ringan pun jadi berat. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sukacita, pekerjaan pelayanan yang berat, yang gawat sekalipun, itu akan terasa enteng karena apa? Kita melakukan dengan sukacita. Banyak orang capek dalam pelayanan. Kenapa, saudara? Karena mereka melakukan dengan berat hati. Kalau saudara melakukannya dengan sukacita, pelayanan sebanyak apapun itu akan saudara lalui dengan enteng. Karena saudara melakukan dengan sukacita, dengan rasa cinta kepada Tuhan. Saudara, saya heran sekali ketemu pelayanan Tuhan yang baru pelayanan sekali, sudah rasa capek sekali. Saudara, saya cerita, saudara. Kita hamba Tuhan biasanya kalau sudah hari Sabtu, besok Minggu, sudah itu udah nggak bisa tidur nyenyak itu, sudah. Itu tuh sudah tidur ayam. Di mana malamnya kita baca firman, mempersiapkan, dan kita merenungkan seperti masuk dalam dunia roh, saudara. Diterangkan oleh Roh Kudus, ini loh maksud firman Tuhan ini, sehingga kita nggak bisa lagi tidur nyenyak, saudara. Dan pagi-pagi harus bangun lebih pagi, pergi ke gereja, ibadah di pelayanan kami jam 10, jam 8 saya sudah ada di tempat itu. Sekarang ini kami masih lagi renov dan pakai tempat untuk kami ibadah. Saudara, sebelumnya hari Sabtu sudah bersih-bersih, sudah mempersiapkan semua apa yang akan kami pakai pada hari Minggu. Pagi-pagi saya harus datang lebih pagi untuk memastikan semua baik-baik saja. Mana yang kurang, balik lagi ke rumah, ambil. Saudara, untuk mempersiapkan, memberikan yang paling terbaik untuk Tuhan. Saudara, nggak jarang saya pegang juga pel untuk ngepel, untuk membersihkan, untuk atur kursi dan sebagainya, belum lagi atur sound system dan sebagainya. Harus pastikan bahwa ini harus yang paling terbaik untuk Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya nggak pernah mengeluh tentang itu. Kenapa? Karena saya lakukan dengan sukacita. Jadi kalau ada jemaat yang datang sudah terlambat, terus dalam ibadah, tidak konsentrasi, masuk keluar, ngantuk saja bawaannya. Saudara, kadangkala di situ kami merasa gemas sekali. Berarti saudara yang datang tidak mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara berjumpa dengan orang yang punya pangkat, jabatan, lalu saudara tidur, saudara diusir keluar, saudara. Masa kita di hadapan Tuhan tidur? Apalagi kita kalau bicara hamba Tuhan. Hamba Tuhan dalam firman Tuhan kok tidur gitu loh. Nggak menghormati Tuhan. Orang seperti ini nih nggak dipakai Tuhan ini. Dipakai iblis iya. Tapi saya yakin dan percaya di sini nggak ada. Amin. Makanya saudara, lakukan dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, jangan terpaksa, jangan dengan berat hati. Lakukan dengan sukacita. Orang yang melakukan dengan sukacita, pasti dia akan menikmati pelayanan. Pekerjaan itu pasti dia akan nikmati. Amin. Walaupun tidak mendapat upah, tapi dia akan nikmati itu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lakukan segala sesuatu, apalagi itu untuk Tuhan, dengan sukacita. Amin. Jangan dengan bersungut-sungut. Jangan dengan terpaksa. Jangan dengan berat hati. Dengan sukacita. Haleluya.
Hari ini kita belajar, saudara. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah bertobat, sudah lahir baru. Kita semua sudah mendapat keselamatan dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, kerjakan keselamatanmu dengan taat, dengan rela hati, dengan sukacita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.